mengapa perempuan itu mengharapkan mereka juga mendapat akses yang sama dalam soal pendidikan, dalam pekerjaan. Karena di banyak tempat juga kan ya selalu dalam pekerjaan itu memprioritaskan harus laki-laki gitu kan. Dalam undang-undang sendiri hanya diatur 30%. Itu sudah bersyukur 30% wanita itu diberi tempat di dalam politik. Undang-undang ini perpolitikan di negara kita sekarang. Ya. Untuk di rumah tangga banyak sekarang isu-isu kalau penghasilan istri lebih tinggi itu sang suaminya bisa jadi sang kodok. Sang kodok. Gua juga tegang. Ini kunci susah. Iya, ini juga nadanya susah. Jadi suster tegang karena datang ke podcast Rumah Noni. Nodi dan Sony tegang karena Sony harus main gitar dan Nodi harus nyanyi. Iya. Lagu yang diusulkan oleh Sony ini sangat-sangat indah ya. Tapi hese. Tapi bukan Rumah Noni namanya kalau nggak berani ngambil resiko. Itu dia. Mari kita ujung jurang ya, suster ya. Ini kita kayaknya nyanyi bareng. Dari semua episode baru kali ini episode ngebahas jeleknya kita nyanyi sekarang kayaknya. Betul ya. Yuk. Bahkan gue hitungannya gitu ya. Main kan? Nodi kasih ketukan. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu. Masa sih? Dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita. Jadi enak dilanjutin ya. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya hujanan. Ini suster ya seneng banget nih ya. Kayaknya lagu-lagu di zaman keemasannya suster keluar semua di episode Rumah Noni kali ini. Yeay. Ini buat yang nggak tahu ya, termasuk kita berdua ya. Judul lagu tadi itu sebenarnya Sabda Alam. Ini lagu ciptaan dari Ismail Marzuki. Tapi memang Sabda Alam itu ada berapa jenis ya kalau nggak salah ya? Yang satu tuh ada Sabda Alam di Garut ya. Garut tempat berendam. Tempat berendam air panas. Bukan lagu. Sabda Alam not itu not. Sabda Alam itu Sabda Alam itu iya. Ada yang versi Krisya. Kicau burung bernyanyi. Suster tahu banget nih. Kata gue juga ini lagu-lagu kejamanan keemasannya suster. Betul. Gitu. Dulu kan suster suka nonton album Minggu sama Aneka Ria Safari kan lagu-lagunya. Itu TVRI mah. TVRI. Yes, hari ini kita kedatangan Suster Stefani. Hai Suster Stefani, apa kabar? Baik. Cantik sesuai namanya ya, Stefani. Kita juga ada teman Stefani loh. Ada. Cidok. Betul. Cidok, ya? Halo, apa kabar Cidok? Kita lagi nonton nih. Ya. Dan juga kita mau makasih juga nih, ternyata di luar sana ya Not ya. Banyak yang apresiasi nonton kita dan kita nggak tahu bahwa ternyata mereka adalah pemirsa Rumah Noni. Itu kita ketemu dia. di beberapa tempat. Saya diundangan Pak, seringnya Pak. Secara ya MC wedding gitu ya. Iya. Ketemunya di kawinan aja gitu. Mohon maaf kalau kami tidak mengenali karena jujur kami kan nggak bisa lihat wajah Anda satu-satu. Tapi terima kasih sudah menyaksikan. Betul. Dan episode kali ini kita kedatangan
Suster Stefani, Iya. Suster sehari-hari di mana sih berkaryanya? Di KWI. KWI, Ya, Komisi Wali Wali Gereja Indonesia. Gereja Indonesia. Konferensi, salah kan? Salah kan? Bahaya, Di nanti dalam- jangan dirubah-rubah. Iya, di maksudnya dalamnya marah. KWI itu maksudnya banyak komisi. Iya, betul. Ya. Kalau wali gereja kan ibu-ibu, bapak-bapak sih. Siapa yang punya anak? Son, Wali. saking Apa? groginya. Iya. Salah. Ke leher not. Oke, itu di mana sih ke lokasinya, Suster? Di Jalan Cikini nomor 10. Cikini, Ya. gondang dia. Jadi itu Cikini ke Gondang Dan dia. asik. Gondang Aku dia tuh jauh begini. nggak dari Cikini, Suster? Enggak, 10 menit. Oh, 10 deket. menit. Jadi lagu itu menggambarkan jarak yang dekat rute sebenarnya. angkot kayaknya. Oh, kantor itu di Di Cikini. Cikini ya. Di Cikini Jakarta 2 Pusat. nomor 10. Oh, jadi sehari-hari Suster tuh di sana yang utama berkaryanya atau Iya, saya di Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Sekretariat Gender. Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Oh, makanya tadi lagu kita tuh wanita dijajah pria sejak Enak akapela atau gini gak usah pakai gitar ya. Susah. Gitarnya susah lagi tadi. Iya makanya. Iya, kita belum pernah akapela, Don. Belum pernah ya? Iya, Nanti kapan-kapan ya. Nanti Oke. kapan-kapan main di Iya. sana. Suster Stefani, kalau boleh tahu, kita kan selama ini kedatangan tamu suster itu biasanya itu apa namanya ya, mereka tinggal dan hidup membiara. Iya. Benar. Kalau suster bertugas di KWI, apakah tetap menjalankan hidup membiaranya atau gimana nih suster? Iya dong, itu kan identitas resmi yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, Oh. takutnya nih umat salah persepsi. Iya. Oh, susternya di KWI bukan di biara. Tiap hari Oh. gitu. Kami saya tinggal di Biara, Hmm. tapi karena komunitas saya jauh di Ciputat, Mm-mm. jadi saya tinggal bersama dengan Suster PPHK di Jalan Jamrut, Oh. Keramat Kalau 8. komunitas Suster dari Suster apa sih? Saya Kongregasi Yesus Maria Yosef, Kongregasi SJMJ. SJMJ. Dan gue baru dengerin, Don. Kalau STMJ tahu. Itu masuk telur madu jahe. Iya, ini SJMJ. Ya, Iya. jangan salah. Betul, musim hujan ini memang banyak kita minum SCMJ. No. Enak ya kalau susu telur Enak madu banget, jahe. suster. Cuma suster kalau umat kan kalau sekali denger doang, Iya. takutnya itu loh suster Stefani STMJ kan gak enak. Disangkanya suster dagang Starling. Itu lagi ya. Starbucks keliling. Apa tadi Suster? SJMJ, Kongregasi Yesus Maria Yosef. Yesus Maria Ya, Yosef. Suster Yesus Maria Pusatnya di Yosef. mana sih, Suster? Kami sekarang generalatnya ada di Kulon Progo, dekat bandara. Oh, ini banyak kamera, Kulon GoPro. Keluar juga jokes itu. Iya. Di Akhirnya. Jogja. Di Jogja, Kulon Progo. Betul. Dan ini kalau suster bilang sendiri ini di Indonesia gimana nih, ada berapa anggotanya dari Ordo Kami. ini ya? Kalau Kongregasi Suster Yesus Maria Yosef itu kami ada 3 provinsi. Oke. Provinsi Jakarta, Makassar, dan Manado. Dan itu kira-kira anggotanya kurang lebih 300 lebih. 300 lebih. Nah, yang Iya. di Kulon Progo ini apa, Suster? Itu dia Itu makanya. kantor pusatnya generalatnya. Oh, kantor pusat. Betul. Tapi Iya, untuk Kongregasi pusatnya, biaranya pimpinan. sendiri ada di Di mana-mana, kalau di Jakarta ada 4. Oh, biaranya mah ada banyak. Hmm. Tapi yang utama di 3 kota itu tadi, Jakarta, Manado. Itu tempat pusatnya ada di 3 situ provinsi. Maksudnya di Indonesia ada 3 regional Ada lagi. 3 Iya, regional. gitu. Ya, Betul. Jakarta, Pintar. Makassar sama Manado. Manado. Ya. Tapi kalau biaranya ada di mana-mana. Di mana-mana. Ya, Kulon Ya. GoPro tadi Kulon ada. GoPro. Ya, Jakarta ada. Bandung ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada Oh, Bandung nggak ya. ada. Dan ini seragam keseharian, Suster. Iya, ini baju kami warna Abu. abu dengan putih. Oh, putihnya juga ada. Putihnya mana? Ada. Bukan, maksudnya ada yang warna abu, ada yang Oh, warna ada putih. warna putih, ada warna. Ya, Dua, ada ada dua Itu warna. ada tema khusus kalau dipakainya gitu, suster. Biasanya sih Hmm. kalau baju putih itu khusus untuk acara besar atau formal pesta gitu. Oh, oke. Kalau yang abu, Hari-hari. biasanya ya hari atau kedinasan sehari-hari. kerja. Kalau jalan-jalan ke mall, suster. Secara kan di Jakarta mah mall semua. Iya. Pakai baju suster atau boleh pakai baju Boleh bebas? diizinkan baju. Baju suster dong. Oh, baju Suster. Karena ada Oke. beberapa Iya. namanya ordo yang memang boleh Oh gitu iya, ya. diperbolehkan. Diperbolehkan ganti baju. Oke. gitu. Nah, Kami harus pakai baju biara. kalau menjadi seorang suster itu sejak
tahun berapa Suster Stefani? Sebelum kita Saya nanti ngobrol lebih masuk, detail. ya sudah tahun ini ya, saya 30 tahun. Wah, 30 tahun. beda Semudah setahun ya. doang sama Sony. Ya, setahun setelah saya lulus kuliah maksudnya. Tua banget. Oke, oh berarti udah 30 tahun ini. Ya. Dulu awalnya itu masuk di mana sih Suster? Di Manado. Yang di Manado. Memang asli Manado Asli nih. Manado. Ya, saya asli dari Manado. Waduh, cuman pengen tahu dari tadi tuh, Apa cuman tuh? segen nanya. Apa tuh? Suster Stefani belakangnya apa nih Oh, namanya? ada marga Oh, biasa ya. kalau Manado kan ya? Ada. Apa? Marga saya Rengkuan. Rengkuan. Jadi Rengkuan. Suster Stefani Rengkuan. Iya Iya. benar. SJMJ, bukan SJM. STMJ, bukan ya, Bukan. SJMJ. Manado suka ingat mantan. Nah, kalau saya mah ke Manado suka ingat itu, Pak. Paniki pasti. Ah, itu yang seru itu. Iya, seru ya. Suster, Nanti suster, kapan-kapan kita ke Manado kesana. lah, Omsep ya. Yes. Ke Manado gitu. Kalau ke Manado itu harus nikmati 5B loh. Apa tuh? Apa aja? 5B. Rahasia. Suster di mana? Karena Udah B yang kepancing. 1 sama 2-nya saya sama Sony mungkin udah tahu. Iya, karena B1 dan B2 kan. Betul. Bukan, Katanya yang kalau B1-nya mau ke Manado Bunaken. itu, ya, 2-nya pintar. babi. Ah. Yang lain nggak ngerti. Ah, itu Apalagi nih? rahasia. Apalagi yang B kelima itu bahaya. Oh, iya. Iya. Saya pernah lihat juga tuh ada slogan berhenti coba. Berhenti aja, Mbak. Berhenti bagate. 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 Oh, itu artinya berhenti untuk minum-minum. Berhenti untuk minum-minum itu Oh, slogan. Jadi gue slogan. waktu ke Manado tuh ada ini Suster, ada di kantor kepolisian kalau nggak salah ya, tulisannya berhenti coba gate. Emang sesering apa ini? Sampai diminta berhenti. Karena orang suka mabuk kali Betul, ya. karena setahu saya, karena saya dulu juga pernah punya hubungan dengan orang Manado, sharing juga nih. Memang hampir semua itu dirayakan oleh saudara-saudara kita yang dari Manado ini, kelulusan, pernikahan, Semua pesta ya. semuanya Bahkan pesta. kematian pun pesta kali ya. Pesta, bener, sama kayak Batak, kematian pun bisa dipestakan gitu. Waduh, dan minum nggak pernah ketinggalan tuh. Ada cap tikus kalau nggak salah. Ada Iya. banyak. Ada ya, ya enak Tapi gitu. kita nggak akan ngobrolin Manadonya Nggak, jangan, nih, pemirsa jangan Manado nih, apalagi cap tikusnya aja. Aduh, jangan. Kita nggak usah ngobrolin Manado, tahu-tahu kita berdua ada di Manado Ya, aja nanti tahu-tahu, gitu ada ya. aja. Cuman yang pastinya. Nanti kalau ke Manado kasih tahu saya ya. Nah, cuman sebelum kita mulai nih, Ya. Suster Stefani tolong sapa dulu pakai bahasa Manado dong. Eh. Penonton Gitu. Rumanodi Iya. dan Sony yang ada di Manado nih. Oh. Baik, terima kasih. Taman-tamang semua selamat baku dapa. Senang baku dapa dengan Noni semua nih. Sekarang kita ada di rumah Noni, walaupun hati ciut-ciut sedikit mar bahagia juga sih ada Aduh. kesempatan untuk ada di sini. Selamat baku dapa, selamat berjumpa berkuda dan apa? selamat mengikuti apa ya diskusi Kak? Ngobrolan. Obrolan kami Iya. bertiga ya. Terima kasih. Makasih banyak. Aku tuh sering denger bakuda apa. Bakuda Artinya apa tuh tuh? apa? Apa sih Suster? Suster artinya? Bertemu. Oh, bertemu. Iya. Yes, dan yang khas juga tentang Manado adalah angkutan umumnya. Pak. full Kerlap music. kerlip. Oh, iya. Asik. Dan juga lagu-lagu indie lokalnya itu Yongkru. ya. Waduh, Asik. dalam semua Jadi pengen liriknya. kesana ya? Nanti ya, di bulan Ayo kita Oke, pergi. oke. Ya. Tapi Oke. hari ini kita mau ngobrolin tentang aktivitas harian seorang Suster Stefani Betul. yang tadi ada di Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Ini Lagu seru. yang kita bawain juga tadi bertemakan perempuan nih Suster. Hmm. Sebelum kita masuk lebih dalam secara general dulu, apa yang jadi sorotan utama? Apakah menurut Suster dan menurut komisi ini kondisi perempuan dan laki-laki di negara kita atau di lingkungan umat itu jomplang, timpang, atau sudah setara sampai harus ada komisi ini? Atau dan juga apa fungsi komisi ini di gereja Katolik nih? Oke, baik. Gereja berupaya ya untuk membuat satu sekretariat ini dalam ada sejarahnya sebenarnya dulu Oke. jaminan mitra perempuan gitu. Jaminan Mitra perempuan terus berkembang dan sekarang dikenal sebagai sekretariat gender dan pemberdayaan perempuan. Oh sorry, motong dulu. Berarti sekretariat ya. Soalnya tadi kita sempat ngobrol sama Pastor Riston. Ini bukan komisi, Iya. tapi sekretariat. Sekretariat. Jadi di KWI itu ada yang disebut KLSD. Oke. Jadi K itu komisi, Aha, L itu lembaga, aha. S itu sekretariat, D itu departemen.
Oh. Itu yang membedakan apa, Suster? Hierarki kah? Bukan. Anggaran. Itu pasti. Itu pasti. Fungsi kerja kami gitu. Oops. Fungsi kerja kami yang Fungsi membedakan kerja. itu. Jadi kalau sekretariat itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan komisi. Kami mirip komisi. ada tugas-tugas khusus yang diberikan untuk pergi ke keuskupan-keuskupan untuk penguatan tim-tim yang ada di sana gitu. Berarti masing-masing keuskupan tuh juga ada memang Iya. sekretariat ini Iya. bilang. Lalu fungsinya apa sih, Suster? Sebenarnya kami mengharapkan ya supaya perempuan, laki-laki yang Tuhan ciptakan itu harus mengakui peran dan fungsinya dan kemudian memiliki kesadaran untuk melaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi dia sadar tugasnya apa dan kemudian itu dalam praktek itu dia coba wujudkan itu untuk saling menghargai dan menghormati, karena gender itu kan kita harus setara pemahaman itu sehingga martabat manusia yang paling diutamakan. Kalau kita sama-sama menyadari bahwa saya perempuan, dia laki-laki, kita memiliki fungsi dan peran yang sama. Kesadaran inilah yang ditekankan supaya tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Karena harkat dan martabat manusia itu yang perlu kita angkat, ya, yang harus dihargai, dikembangkan. Walaupun Iya, juga iya. tidak menutup mata bahwa memang laki-laki dan perempuan diciptakan memang berbeda. Berbeda, Indah secara dengan pribadi. indah dengan masing-masing Benar. keunggulannya ini Iya, gitu ya. tapi justru dalam perbedaan itu kita harus belajar mengakui dan menyadari bahwa oh iya kamu ada, tapi saling melengkapi Iya. dalam perbedaan gitu. Ini kan idealnya nih, Iya, Suster, ya. betul. Idealnya yang dicita-citakan semua orang seperti itu. Nah, Ya. Salah. biar enggak Sampai lu masuk begitu matanya juga Iya. ya. Suster masih nganggapnya serius. Kaget aja, kaget Kaget aja. aja. Kok masih keluar jokes ini? Maksudnya itu kan hal ideal yang semua orang cita-citakan. Ya, betul. Tapi kondisinya sendiri di lingkungan umat Katolik, apakah terjadi ketimpangan menurut Suster atau menurut riset dari sekretariat ini? Soal ketimpangan itu pasti masih ada ya. Masih ada ya. Walaupun dengan adanya perkembangan dunia sekarang yang semakin modern, Ya. ada banyak juga umat kita yang sudah memiliki kesadaran penuh sehingga bisa menciptakan satu keluarga yang memiliki kesadaran yang sama tentang peran laki-laki dan perempuan, sehingga bisa terlihat bahwa dalam hidup mereka bahagia, saling ukurannya menopang itu. satu dengan yang lain toh. Tetapi di banyak tempat juga masih ada banyak ketimpangan. Misalnya apa? Yang paling sering ditemukan di lingkungan umat Katolik bahwa antara laki-laki dan perempuan ini masih ada kesenjangan atau ketimpangan nih, Suster. Iya, karena Yang mereka tidak menghargai peran mereka masing-masing. Misalnya Hmm. sebagai suami, saya menganggap bahwa tugas saya itu hanya mencari Nafkah, yang ngurus anak, istri, biasa gitu, ya. Iya, jadi kamu yang perempuan itu lokasi pekerjaanmu hanya di sekitar rumah Dapur. gitu, dapur. Jadi tidak ada kesadaran dari laki, kalau istri saya sudah lelah, walaupun saya punya pekerjaan di luar, saya tiba di rumah saya juga perlu membantu, mungkin memberi makan anak atau cuci piring. iya. Nah, itu contoh-contoh kecil kecil, aja. iya, iya. Tetapi dalam Benar-benar. kenyataan kan Iya, tidak ada. prakteknya Iya. masih sangat-sangat jomplang. Iya. Cuman gini, Suster, kalau ngomongin tentang gender nih ya, kesetaraan gender, ini orang tuh belum apa-apa. Mikirnya adalah sesuatu yang pokoknya wanita itu harus bisa sehebat pria. Pria Oke. itu juga harus bisa selembut wanita. Nah, Betul. tapi kan jadinya salah kaprah dalam artian wanita kayak menuntut untuk pengen sejajar dengan pria dalam hal contoh kekuasaan ya. Kedua mungkin barangkali juga dalam hal politik Iya, ataupun bidang juga pekerjaan. ya, bidang pekerjaan lainnya. Setuju nggak sih, Suster, bahwa ternyata masih banyak salah kaprah yang ada di masyarakat, khususnya di umat Katolik nih, tentang kesetaraan gender ini? Oke. Mungkin itu ada ya, karena mungkin kekurang pahaman. Hmm. Tetapi ya menurut saya mengapa perempuan itu mengharapkan mereka juga mendapat akses yang sama dalam soal pendidikan, dalam pekerjaan. Karena di banyak tempat juga kan ya selalu dalam pekerjaan itu memprioritaskan harus laki-laki gitu kan. Maksudnya jenis pekerjaan tertentu Ya, atau persyaratannya gitu rata-rata masih laki-laki gitu, Suster. Ada seperti itu. Tetapi pada umumnya misalnya di politik aja ya, kita Yeah. kebetulan sekarang tahun politik ya gitu kan. Aduh, ngeri nih. Sekarang kita harus gini kalau salam ya. Jangan ada jari, Jangan tolong. ada jari, Gini. betul. Yes.
kan banyak wanita-wanita hebat sebenarnya, punya intelektual yang luar biasa, punya pandangan wawasan yang hebat gitu kan, yang maju, terus punya profesionalisme dalam bidang-bidangnya. Tapi dalam undang-undang sendiri hanya diatur 30%. Itu sudah bersyukur 30% wanita itu diberi tempat di dalam politik. Undang-undang ini perpolitikan di negara kita sekarang. Ya, gitu. Karena kita nggak pernah ngegali juga ya, tapi ternyata kurang lebih hanya 30%. Padahal sebenarnya itu pun tidak bisa mengcover semua. Dari 30% mungkin hanya sebagian. Coba kita bisa lihat yang mendaftar sebagai caleg-caleg itu, perempuan cuma bisa dihitung dengan jari. Wah, tapi enggak, kalau dekat daerah saya banyak spanduknya syukurlah cewek kalau semua. banyak lah. Bagus berarti Cewek bagus. semua betul. Iya, tapi iya. kesetaraan gendernya jalan loh. Betul. setuju. Cuman balihonya memang kelihatan ada yang editan. Ada. Ya itu Apalagi cowok-cewek lah. Yang kemarin lagi viral katanya, Ya. Alicia bagus banget tuh gambar gitu. Alicia bagus. Nah, cuman ini memang Suster kalau ngomongin tentang gender ini kan juga tidak mudah ya, dalam artian betul. banyak pemahaman yang masih salah, yang masih kurang pengetahuan bahkan gitu ya. Dan semua menuntut pokoknya kesetaraan gender gini gitu. Kalau Gereja Katolik sendiri juga secara ngomongin pelaksana tugas nih di gereja dan misalkan juga di yang memimpin misa dan lain sebagainya, itu juga memang masih tetap seorang pria, yaitu para pastor, uskup dan lain sebagainya. Lalu apakah juga dengan sekretariat. Kok kita serikat mulu ya. Kerja dong. Sekretariat ini apakah juga memang mau menunjukkan bahwa peran wanita dalam pelayanan pun juga mungkin harus ditambah porsinya atau gimana? Sebenarnya bukan untuk menggantikan peran imam ya sebenarnya kalau di Gereja Katolik, tetapi bagaimana perempuan itu diberi tempat. Diberdayakan. Jadi seperti dulu prodiakon hanya laki-laki semua kan. Iya, sekarang beberapa itu gereja ada yang wanita. Kemudian anak-anak PPA itu kan dulu laki-laki semua. Tapi dengan adanya perkembangan bahwa dengan kehadiran seorang wanita juga itu memberi suasana yang lain ya. Ya, jadi kemudian sudah mulai ada prodiakon. Sekarang mungkin ada beberapa gereja malah lebih banyak ya yang perempuan. Oh, ada ya. Kalau yang gereja. saya rasain putri altar lebih banyak loh Suster sekarang. Sebutannya putri altar ya? Iya, kan dulu Putri altar, Miss Dinar. Dulu cuma cowok. Sekarang ada putri altar, betul ya Suster ya? Oh, jadi memang secara ada. Definisi memang ada ya putri altar Putra-putri altar. Putra-putri altar. Prodiakon juga ada yang perempuan, sekarang udah banyak ya. Disebutnya apa sih kalau prodiakon yang perempuan, Suster? Sama. Prodiakon aja, sama prodiakon. Oh, itu istilah tugasnya prodiakon gitu. Oke, Suster, kalau sebenarnya Gereja Katolik sudah jelas ya, tidak membedakan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan sama gitu. Tapi prinsip dasarnya kan itu nih, Suster ya. Pada akhirnya apa sih yang harus jadi sorotan utama nih saat gereja sudah bilang ya manusia diciptakan laki-laki perempuan ya sudah setara gitu. Sama baiknya gitu. Nah, itu kan prinsip dasarnya dulu. Tapi kenapa ada sekretariat ini, kan berarti ada sesuatu yang tidak yang seharusnya harus kita perjuangkan ya gitu kan. Nah, itu isu besar apa sih, Suster? Ada ketidaksetaraan apa sebenarnya sampai dibuat sekretariat khusus nih buat persamaan gender? Persamaan kan berarti yang satu tidak seimbang tidak seimbang gitu. Ada hal besar apa sih, Suster? Mungkin juga ya dari refleksi kemudian pengalaman kami turun bersama di keuskupan gitu kan. Jadi tugas sebenarnya kami itu mensosialisasikan, melakukan kerjasama jejaring dengan mereka tentang kesadaran gender, sehingga ketidakadilan gender yang terjadi itu diminimalisir gitu. Bukan berarti bahwa kita itu sudah menghilangkan sama sekali, tidak. Tetapi semakin berkurang. Dan dalam pengalaman kan di keuskupan masih banyak ya keluarga-keluarga kita mengalami, terutama perempuan, diskriminasi, ketidakadilan gender di sana. Terus contohnya apa, Suster? Boleh nggak ada contoh eksplisitnya? Jadi misalnya suami istri, terus kemudian ya wanita juga bekerja bersama, laki-laki juga bekerja, tetapi perempuan itu kan mendapat peran ganda. Sudah bekerja pulang capek-capek, tapi juga harus urus rumah, urus anak gitu. Terus belum lagi tugas yang lain, pelayanan. Isi token. Iya. Jam 2 subuh itu gak enak banget. Itu salah satu ya. Terus kemudian akhirnya kan perempuan ya merasa
kok gitu ya seperti itu. Tapi kalau dua-dua memiliki satu kesadaran bahwa mereka sama, berarti kan harus saling mengisi, saling memahami, kemudian saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga ketidakadilan gender itu tidak akan pasti Jadi terjadi. kasus-kasus yang sederhananya yang seperti itu tadi. Oh, Iya. ternyata wanitanya juga bekerja, tapi wanita nyampe rumah kok kayak masih harus urus ini itu Iya. itu. Suami dilihat udah Iya. Ada juga kan biasanya di pedalaman-pedalaman yang nikah masih usia dini gitu. Oh, oke. Akhirnya apa? Ya wanitanya yang harus jadi korban. Karena mungkin masih anak-anak sudah nikah, Iya. terus kemudian Oke. tidak ada pekerjaan, Kemampuan terus dia untuk menjadi seorang ibu juga tidak belum- siap. tidak Terus siap. ya mungkin dari pihak orang tua juga mereka merasa bahwa saya kan sudah lepas tanggung jawab kalau kamu sudah menikah. Ya, Jadi padahal akhirnya umur belum nih gitu. belum. Terus kemudian soal kemiskinan, faktor kemiskinan karena mungkin di keluarganya sulit, jadi akhirnya Iya. dikasih nikah aja supaya kemudian, tapi dalam kenyataan perjalanan mereka sebagai keluarga yang masih muda mengalami banyak kendala, akhirnya istri yang harus menjual melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sebagaimana mestinya gitu. Artinya ini kaitannya akan erat dengan kondisi sosiologis masyarakat. Iya, itu salah bersinggungan satu faktor ya. antropologi budaya Budaya suku juga, tertentu juga, iya. Geografi, geografi, keluar semua. transmigrasi, Sosiologi. Tapi yang benar ini kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi juga oleh budaya masyarakat Iya. itu berarti akan sangat bersinggungan. Nah, gereja ini jadi tabrakan gak nih, Suster? Atau maksudnya mana yang mau dipatahkan nih? Apakah mengatakan dengan tegas bahwa misalkan nggak boleh nih nikah di bawah umur karena akan seperti ini dari sisi agama gitu? Apakah akan se ekstrim itu Atau mengatakan? hanya mendampingi dan menguatkan mereka Diplomatis yang aja gitu. Kalau sudah masuk dalam ranah itu kan pasti ada komisi yang lain ya. Cuman kita sebagai sekretari gender dan pemberdayaan perempuan membantu mereka. Jadi kalau sudah jadi begitu ya sudah kita kumpulkan yang perempuan-perempuan itu untuk diberdayakan, dibekali, kemudian bagaimana mereka akhirnya bisa mengembangkan kehidupannya gitu. Ini ditemenin lalu juga dibekali Iya, begitu. Apa aja yang diajarkan, Suster? Ya keterampilan perempuan, terus Menjahit lah. penyadaran bahwa kita sebagai perempuan tuh harus punya kesadaran penuh sebagai istri atau sebagai bagaimana kita mengangkat harkat martabat kita sebagai perempuan gitu. Dan bayar bagaimanapun kalaupun mereka sudah punya suami ya mereka juga harus dihargai gitu. Oke, Suster, rata-rata apa sih komentar misalkan penyelenggara kerja nih? Alasan mereka lebih memilih laki-laki kan tadi misalkan dalam hal dunia kerja. Sebenarnya secara kemampuan mungkin bisa perempuan. Tapi ada nggak sih pernah cerita ke Suster apa sih alasan orang-orang pada akhirnya lebih memilih kategori laki-laki dibandingkan memilih tenaga kerja perempuan misalkan gitu ya? Ada nggak sih orang-orang ya karena menurut gua laki-laki itu lebih secara fisik Ya, lebih si tangguh. fisik, simple juga ya. Nah, dan psikologis nggak mood swing. Ya betul. Dan Apakah itu nggak? Ada yang betul. pernah sharing seperti itu, Suster? Bisa juga karena biasanya kan perempuan kalau hamil harus cuti hamil lagi. Oh, yes. Berarti kan mengurangi waktu kerjanya Oke. juga. Walaupun di undang-undang ketenagakerjaan itu sudah diatur ya. Pas mungkin menstruasi Iya. akhirnya membuat suasana jadi tidak nyaman dalam Mood bekerja swing itu ya. bisa sangat Jadi mungkin kemungkinan psikologis. orang lebih memilih laki-laki. Tenaga kerja gitu. laki-laki. Padahal secara kodrati memang berbeda Iya, dan memang tapi aturan hukum mencoba mengakomodir tetap bisa, cuman memang ada diatur ya. Iya betul. Ini sebagai pemberi kerja ya, Son ya. Yes. Gue mau coba Enggak. ngomong nih, karena ketika kita membuka lowongan kerja nih, Suster ya, seringkali kita justru menurut saya, Ya. saya telah melakukan ya secara iklan mungkin diperlukan karyawan jenis kelamin laki-laki. Nah sekarang tuh itu yang lagi banyak dipermasalahkan bahwa kenapa harus ada jenis kelamin ditulis? Alasan Gitu lo kan? apa? Kalau lo misalkan Kalau saya pribadi, karena posisi yang ditempati nantinya mengharuskan dia panas-panasan, antar sana antar sini, hujan-hujanan dan lain sebagainya. Nah, itu Ketika mungkin saya menuliskan tidak ada lowongan laki-laki di situ, berarti perempuan pada daftar semua. Ketika nanti sudah saya pekerjakan, oh ternyata gini. ini Justru saya pengen menyelamatkan bahwa ini kerjaan tanda kutip laki-laki nih. sorry, Not, hati-hati nih. Hati-hatinya adalah dengan demikian ada orang yang berpikir loh, emang cewek nggak boleh kehujanan? Iya. Emang cewek nggak boleh? Karena Ya. ada satu hal yang namanya itu kita tuh punya stereotype
Jadi kita sudah menganggap Pelebelan ya. pelebelan. terhadap Kita sudah perempuan. melabelkan laki-laki itu identiknya dengan pekerjaan yang seperti ini. Betul. Perempuan seperti ini. Padahal kalau perempuan ngomong misalkan ya, gue juga nggak apa-apa kok kehujanan, gue nggak apa-apa kok capek. Ya. Kan yang gue selama gue bisa mengerjakan itu, kenapa harus saya tidak boleh mendapat kesempatan itu? Nah, hal-hal ini. seperti ini yang ternyata yang kita pikir kita ingin membantu, yang lu bilang tadi, Not. Gue ingin mencoba, ini udah laki-laki aja. Tapi secara tidak sadar mungkin kita malah mengkotak-kotakan itu sendiri. Ada ya, komentar, suster, ya? suster? Ini perdebatan nih seru nih. Dalam artian, saya pemberi kerja, Iya. dia Dan saya adalah- perempuan. dan dia dari serikat buruh. Suster. Iya. Oke. Tapi ada yang berpandangan jadinya seperti itu, Suster. Gimana, Nggak apa-apa Suster? kok kita kerja gitu juga gitu. Ya itu jadi salah satu kendala sebenarnya ya untuk perempuan selalu menjadi tempat yang kedua gitu kan. Padahal sebenarnya perempuan kan kalau kita berbicara emansipasi ya semuanya semua sama ya. Ya. Bisa ya, apalagi kalau soal pekerjaan kalau memang dibutuhkan untuk kehidupannya dia kenapa tidak gitu Selama kan. bisa mengerjakan. Iya, ya. selama bisa mengerjakan gitu Tapi kan. kalau punya pikiran untuk aduh kasihan, nah gimana nih, suster? Ya kalau Gak semua tega. Ya karena kita bayangin ya, Iya. suster nih, Hmm. suster sebagai perempuan ngelamar kerja nih ceritanya, misalkan gitu ya. Oke, boleh, saya ada posisinya adalah untuk bagian delivery misalkan gitu. Nah kan memang pertanyaannya akan kembali lagi ke suster-susternya yang Iya. mau atau enggak. betul. Tapi kan setidaknya minimal kan kita cariin kerjaan ataupun juga pos yang lebih sesuai lah gitu. Itu dia kenapa Kasir. subjektivitasnya cukup tinggi pada Ya, akhirnya. ya. Gimana Nah suster? justru pandangan ini yang harus kita rubah Mas. Oke. Jadi kalau memang itu sesuai dengan keinginan dia ya kita hargailah dia. Tidak berdasarkan kata belas kasih gitu. Oh, gitu. Tapi bagaimana juga dia mau menunjukkan bahwa saya juga perempuan bisa. Dalam arti positif ya, Ya. bahwa dia juga bisa. Berarti gua bukan tipe ini aja lah Son. Supaya Ganti di sini juga bidang usaha. kelihatan nyata bahwa di sinilah kesetaraan gender mulai Oh, berlaku. itu. Karena benar, pada akhirnya suster ya, yang mau dilihat itu, ini opini gue pribadi ya, bukan tentang siapa yang mengerjakan, tapi Betul. hasil kerjanya gitu. Itu dia. Hasil kerjanya, Bung. Saat si perempuan misalkan delivery lebih on time, lebih Ya. apa, berarti dia pekerjaan ini bisa dilakukan oleh laki-laki Saya atau merasa perempuan. jadi Kayak- minoritas di sini. Dan biasanya lebih teliti kan. Nah, tapi ini yang unik, profesi chef. Iya. Ya, Untuk urusan dapur rumah tangga, Ah. perempuan jagonya. Tapi saat masuk ke ranah komersial, Laki-laki. itu jagonya. ya. Itu kenapa ya? itu nah katanya ya, perempuan itu secara psikologis mereka lebih Betul. labil dibandingkan laki-laki. Betul. Konsistensi. Ya. Makanya dalam hal kalau masak untuk keluarga, udah percayakan ke perempuan, Karena ibunya. pakai cinta. Pakai Ya, cinta pakai dan hati hanya ya. porsinya segitu. Tapi kalau buat bisnis yang lebih masif di dapur dan lu nggak boleh terbawa emosional, itu laki-laki katanya lebih pas. Ya. Artinya memang pekerjaan ini bukan tentang, kadang di satu sisi hasil akhir yang dilihat, tapi di satu sisi peran ada yang lihat, oh ini lebih cocok untuk gua, di satu sisi setuju, lebih cocok buat laki-laki, lebih cocok buat perempuan. Betul. Nah tinggal si pemberi kerjanya, lu mau sepermisif apa nih? Ya, ya. Gue coba dulu deh, atau segala macam. Suster yang banyak curhat sama suster gimana tuh masalah kayak gini nih? Seru loh. Nggak, karena gini loh, yang ngalamin kayak saya tadi, Iya. pasti nggak cuma saya, umat Banyak sekalian gitu. pasti ada Banyak yang gitu. ngalamin juga. Banyak. Karena dengan faktor, aduh kayaknya nggak tega deh kalau cewek disuruh ngangkat-ngangkat besi, misal Ya, dia toko besi, misalkan gitu ya kan nggak tega. Yang aneh ngangkat besi tapi jualan ayam. Kok besi dari mana? Kan kita Iya, benar. jualan ayam, Bu. Iya, Iya, benar. ya, itu ngapain dia ngangkat besi? Gimana suster? Ya kalau menurut saya sih bagaimana wanita itu menunjukkan perannya dan peran itu memang dibutuhkan di tempat itu ya sebenarnya tidak ada masalah sih Mas. Iya. Berarti cara kita mencari karyawan pun juga kalau memang itu ya buka saja gitu ya, tinggal kita seleksi sendiri Boleh dan berdasarkan dicoba. Iya. hasil kerja, jangan di kotak-kotakan laki-laki, Iya. bla 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 Iya. atau perempuan Boleh. bla bla bla. Atau di satu sisi suster, perempuannya itu sendiri, banyak gak sih perempuan yang merasa tidak pantas? Nah, Jadi ini kan angle-nya kita balik nih sekarang. Apakah terjadinya kondisi ini di salah satu penyebabnya adalah perempuan itu sendiri atau laki-laki ngerasa superior, ini mah kerjaan gue gitu. Atau yang perempuannya, saya kayaknya nggak bisa yang gini-gini, kayaknya itu ini mah cowok banget. itu mah gitu. cowok banget. Ada faktor itu juga berarti suster ya? Ada ya dan itu kan kadang dipengaruhi oleh
budaya mereka punya di keluarga ya, bagaimana dia mungkin di sana dimanja sebagai anak perempuan gitu. Tetapi kalau sendiri saya pribadi terus mengalami hal yang sama, pasti saya akan memilih karena memang itu dibutuhkan untuk saat itu. Walaupun mungkin ada pelebelan-pelebelan tertentu bagi seorang perempuan, tetapi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa menunjukkan tanggung jawab yang lebih gitu untuk pekerjaan itu, ya sebenarnya tidak ada masalah karena itu kan juga untuk kesejahteraan saya dan tanggung jawab saya bisa lakukan sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi kerja. Oke, sekarang kaitan sama gereja Katolik nih, Suster ya, dimana kalau ngomongin pria dan wanita, pria itu diciptakan untuk menjadi penolong terbaik ya untuk pria ya, perempuan. Perempuan. Lalu juga kalau misalkan ngomongin sekarang, banyak pria dan wanita yang sama-sama pergi kerja berkarir. Ya betul. Ya. Lalu pulang udah sama-sama capek, tidur, besok repeat kerja rutinitas segala macam. Menurut Suster di Indonesia khususnya di Jakarta ataupun juga Bandung, fenomena ini tuh udah nggak asing gitu ya, kayaknya suami kerja, istri kerja. Ini kalau secara kesetaraan gender ya mungkin setara juga dalam artian kerja dan kerja gitu ya, dua-duanya menghasilkan. Tapi menurut Suster ada saran nggak sih gimana nih untuk ngakalinnya biar tetap harmonis nih, bagus keluarga, gimana tips and triknya biar wanita ini juga tidak jadi tanda kutip jadi tidak menghargai suaminya, apalagi ketika dapat penghasilan yang jauh lebih besar gitu. Gimana Suster? Ya sebenarnya tipnya adalah mereka bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Komunikasi dengan baik, terus kemudian saling menghargai, mengungkapkan ini loh kesulitan saya ini, nanti kalau yang perempuan ini gini-gini, terus kemudian ada penerimaan satu dengan lain. Saya rasa tidak terlalu sulit. Yang menjadi masalah kalau mereka tidak saling memahami pekerjaan masing-masing gitu. Yang banyak bertengkar itu Son, ternyata adalah kan gue udah kasih uang bulanan. Betul. Itu mah urusan lu gitu kan. Jadi kalau ada komunikasi baik antara laki-laki dan perempuan misalnya, Ma kamu tidak usah kerja gitu, saya aja kan cukup untuk kita punya penghasilan. Ya mungkin itu juga bisa menjadi solusi ya. Betul. Tetapi kalau mungkin ada tuntutan lain dari wanita juga punya keinginan, kan apa-apa ya saya kerja, yang penting diizinkan terus mungkin bisa menambah. Itu juga artinya ada komunikasi dan penghargaan ya. Kalau tadi yang lebih tinggi gimana? Penghasilan istri lebih tinggi nih, Suster. Itu kan sering jadi permasalahan sendiri nih. Benar nggak sih Son? Untuk di rumah tangga banyak sekarang isu-isu kalau penghasilan istri lebih tinggi itu sang suaminya bisa jadi sang kodok. Sang kodok. Itu ada di kayak gengsi nih laki-laki itu untuk ngakuin, aduh ya bini gue lebih gede gajinya gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau mereka bicara bersama gitu. Terus kemudian dari penghasilan siapa yang bertanggung jawab untuk memegang kendali keuangan, kemudian dipakai untuk apa, mungkin dalam pengeluaran dibicarakan bersama semuanya. No problem. Kalau saya sih memang no problem karena apa? Semuanya kan kita tabungan bersama, happy aja dong. Tapi beda-beda loh. Kalau saya punya pandangan, rumah tangga itu punya sistem pengelolaan ekonomi yang cocok buat masing-masing. Betul, setuju. Bisa dipengaruhi karakter orangnya, suami istri. Ada yang memang disatukan. Ada yang tipikalnya suami nyetor semua ke istri. Sisihin dikit yang gak ketahuan. Terus ada juga ada tuh gitu. Umat yang ketawa. Berarti nih. Si Sony Noding ngomong lagi. Jadi bini nanya. Biasanya dicek di bawah bantal ya Bapak Ibu. Kalau ada teman gue beda. Ada gaji disetor, tapi kalau yang kecil-kecil, proyek-proyek kecil sakuin ada. Nah, itu kan karena ketidakjujuran. Dan inilah faktor salah satu yang menyebabkan pemicu untuk terjadi masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Kenapa kita sudah bahas tentang keluarga ya? Harusnya komisi keluarga loh ini. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini kaitannya sama kesetaraan gender nih. Ini. Pada akhirnya supaya kita bisa melihat ya, karena biasanya kita itu sudah tumbuh dengan pelebelan yang kita dapat dari kecil bahwa suami itu cari nafkah, istri itu adalah untuk mengurus rumah tangga, urusan dapur gitu. Padahal ternyata kondisinya sekarang kita harus membuka mata bahwa berubah, perempuan kerja, laki-laki bahkan ada yang
kerjaannya lebih di rumah ada kan? Suaminya kerja di Ada. rumah, WFH, istrinya ngantor. Betul. Itu kan mematahkan semua pandangan yang awalnya. Kayak Sony kan istrinya kerja kantoran. Iya. Kan Soninya kalau Kenapa saya gentayangan. malah di sini? Istrinya kerja loh. Iya, Mati-matian loh istrinya. Kenapa saya di loh. sini jam segini? Oke, terus ada ini nggak sih? Gereja melibatkan nggak sih yang namanya campaign atau kampanye tentang persamaan gender ini, melibatkan public figure kah segala macam, karena biasanya orang itu akan mudah disentuh kalau sesuatu yang dia kenal. Artinya apakah sejauh ini yang dilakukan oleh sekretariat gender ini sudah efektif, atau menurut suster belum banyak masyarakat terutama perempuan paham ada sekretariat ini, suster? Oke, terima kasih. Sejauh ini ya kami sudah berusaha sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Jadi kami mensosialisasikannya tentang kesetaraan gender itu kan ada banyak tahap-tahapnya gitu loh Mas. Sehingga sampai pada bagaimana kami mencoba untuk membuat satu pemberdayaan untuk perempuan-perempuan. Tetapi pertama-tama kami memberikan sosialisasi animasi tentang kesetaraan gender itu sendiri. Sosialisasi animasi. Iya, jadi tugas kami itu turun ke keuskupan-keuskupan. Oh. Jadi iya. nanti di setiap keuskupan itu mereka memiliki tim SGPP sendiri ya, kita singkat aja SGPP sendiri ya, atau ada yang masih menggunakan jaminan mitra perempuan, tapi sama sebenarnya mereka. Nah kemudian kami menganimasi mereka sampai dengan training gitu. Nanti mereka itu diharapkan menjadi corong untuk menyuarakan kesetaraan gender itu di paroki sampai di lingkungan gitu. Nanti dalam perjalanan itu jika kami menemui kesulitan atau tantangan, misalnya ada toh ternyata keluarga-keluarga yang akhirnya mengalami harmonisan atau kekerasan gitu ya terhadap istri, terhadap anak. Nah kami mencoba untuk menjadi sarana jembatan untuk mereka, tetapi bukan kami yang akan mengelola masalah itu, tetapi ada komisi lain KKPMP misalnya. Komisi keluarga atau komisi keluarga untuk pendampingan keluarga-keluarga. Tapi gitu. kasus KDRT begitu ada gara-gara ketidaksetaraan gender. Iya pasti ada lah Mas. Justru karena mereka tidak memahami bagaimana fungsi peran mereka, bagaimana mereka itu semuanya setara yang punya harkat dan martabat yang berharga di mata Allah, makanya sering terjadi kekerasan seperti itu. Gitu. Kendala yang ada di sekretariat apa nih, Suster? Kami kalau kami misalnya turun ke keuskupan, terus kemudian ya mungkin dalam tanda petik bicara tentang gender, apa sih itu gender? Kadang orang kan seperti Mas katakan tadi masih bingung ya, belum terlalu mengena gitu ya. Jadi kadang kurang mendapat respon sebenarnya ya. Tetapi kami sekarang sudah berusaha untuk berkolaborasi bersama dengan komisi-komisi lain, misalnya komisi keluarga, kemudian dalam pembinaan, terus komisi KKPMP dalam penanggulangan kekerasan yang terjadi masalah, atau misalnya dengan PSE untuk pengembangan kesejahteraan keluarga-keluarga. Jadi kami berkolaborasi bersama gitu. Jadi kami memberikan semacam sosialisasi animasi, tetapi di dalam praktek komisi-komisi lain yang membantu kami gitu. Dan salah satu upayanya adalah kehadiran Suster Stefani di sini dalam rangka 100 tahun KWI ini. Ini pun kita ngobrol di sini salah satu jadi corong nih. Mudah-mudahan kita bisa menyuarakan juga nih Suster hari ini bahwa ternyata isu ini tuh di lingkungan gereja Katolik pun ada, dan ini ternyata berangkat bukan hanya sesimpel cewek pengen sama kayak cowok, tidak. Ternyata elemennya tuh luas sekali. Faktor budaya, faktor sosial, kadang cowok ekonomi. juga pengen sama kayak cewek ya. Ember. Disayang. Bukan ember, Pak. Iya. Bukan ember. Kayak Sony kan koleksi daster udah banyak sebenarnya. Beli dari Beringharjo. Waktu kami sosialisasi, kami juga bukan hanya perempuan semua Mas. Kami pengurus-pengurus juga itu ada laki-laki. Iya, karena kan kesetaraan gender, tidak hanya wanita. Betul. Kalau perempuan yang ngomong kan, itu kan masalah perempuan. Misalnya kan gitu Tapi kalau laki-laki yang ngomong mungkin lebih pas ya. Tetapi ya ada kemungkinan seperti itu. Tapi kami berusaha juga untuk bersama-sama, ada laki-laki ada perempuan. Bahkan sebenarnya kalau lihat di banyak akun di sosial media ya, cowok itu lebih woles, kayak yang
saat perempuan menyuarakan kesetaraan, laki-laki ya terserah deh gitu. Karena Lu mau. laki-laki pun misalkan gini ya, ada satu contoh suster, saya pernah ada seorang stand up komedian, dia melontarkan jokes tentang kesetaraan gender ini yang sangat lucu. Jadi pada dasarnya laki-laki perempuan sudah diciptakan berbeda. Itu dulu yang kita harus accept. Betul. Bahwa itu sudah berbeda. Dan Ya. itu bisa ngaruh ke banyak hal termasuk ada nggak pekerjaan? Ada nggak di dunia ini pasangan yang punya anak nyari babysitter cowok? Gua jamin gak akan ada. Iya emang Karena nggak ada. betul, karena nah itu dia cowok, tapi cowok tidak akan berusaha. Kita juga mau jadi babysitter, enggak? Ya. Karena cowok punya sifat dasar ya, ya sudahlah gitu. Dan itu kan kodrati ya, suster ya. Betul. Ada sesuatu yang ya udah cowok mah emang gitu. Mungkin cewek menuntut di satu sisi karena memang secara kodrati perempuan merasa ada yang tidak seimbang nih. Kita selalu merasa di nomor 2 kan. Sementara laki-laki yang lebih santai aja ya. Santai aja. Cowok Cuma mah gitu. justru oke ya udah sok boleh Iya, kasih. Sampai ada candaan begini gitu kan, sekalinya dikasih kerjaan berat ya kan. Iya. Contoh nih bawa besi, nih bawa apa, terus mengeluhlah si wanita dan akhirnya si cowok cuman bilang katanya mau emansipasi. Pembelaan. Betul. Iya, gua kasih kerjaan gua Gak mau. ngeluh. Gak punya berat. Laki-laki malas. Malas ya. Ya nggak bisa dipungkiri karena malas itu adalah memang nama tengah dari para pria. Iya. Udah gitu kadang laki-laki juga ya kalau misalkan luka dikit, aduh sakit banget. Emang lu pernah ngelahirin katanya? Oh iya. Iya. Sakit apa sih? Lu pernah ngelahirin gak? Ya itu sakit sih katanya. Karena sudah secara kodrati seperti itu ya suster. Kodrat mereka. Oke, 2024 punya program apa yang disiapkan nih dari sekretariat gender ini dari KWI suster? Oke, baik. Kami selain tetap menganimasi ya, animasi sosialisasi, kemudian mentraining pengurus-pengurus yang baru, kami juga berharap bahwa nanti ke depan kami akan lebih banyak melibatkan kaum muda. Oh, menarik ini. Bagus Kaum nih. muda jadi tidak hanya kaum muda yang perempuan, tetapi juga mereka yang laki-laki. Sehingga hadapan kami juga bahwa mereka jadi tulang punggung gereja untuk masa depan gitu. Dan kalau orang muda yang lebih punya semangat idealisme yang itu, terus dan kita menguasai media untuk terus menyebarluaskan. jadi pasti akan beda lah dengan yang sudah tua-tua Justru gitu. mungkin lebih baik kita jemput bola ke yang lebih muda, yang usianya juga sedang dibentuk nih gitu ya. Daripada kita yang udah jadi tanah liat, yang udah jadi pot, guci gitu kan. Tembikar. Mendingan masih yang tanah masih mentah banget nih, masih bisa dibentuk. Tapi jangan salah loh Mas. Kenapa? Kalau tidak ada yang tua, tidak ada yang muda loh. Iya, betul. Jadi tetap harus dicintai juga. Jadi tetap mereka juga diberdayakan. Betul. Tetapi kedepannya kami ingin merangkul orang-orang muda. Ya, jadi kita rangkulannya lebih luas nih dari yang tua sampai yang muda semua dapat. Gitu. Berarti suster di sekretariat yang ada di KWI ini, dia juga ada nggak sih sekretariat di tingkat keuskupan? Iya, mereka jadi kami sebenarnya sasarannya keuskupan. Dalam level tugas kami itu KWI sebenarnya itu ke keuskupan. Dan keuskupan dari KWI keuskupan. Jadi di keuskupan itu mereka punya kayak di sini Mbak Ria itu, Mbak Ria, Mbak Novi. Sekretariat juga itu namanya. Iya mereka, tapi di sini mereka Bidang menamakan itu jaminan mitra perempuan ya. Tapi ada yang SGPP juga. Saya lihat dengar kemarin SGPP. Jadi dari mereka kemudian punya tim juga. Nah, nanti mereka yang jadi istilahnya kami ini memberdayakan yang di keuskupan. Nanti secara langsung untuk tindak lanjut program-program kerja dari mereka. Jadi kami mensupport dari atas gitu. Jadi tugas kami sebenarnya hanya batas untuk menganimasi, mensosialisasi dan memberikan penguatan ke keuskupan gitu. Tapi yang bergerak justru mereka. Di Makanya tingkat keuskupan. Iya, yang menjadi tugas besar kami untuk keuskupan-keuskupan yang belum sampai sini. Jangan salah walaupun namanya jaminan mitra perempuan bukan berarti Bu saya punya mitra perempuan mau saya jaminkan ya. Bukan. Itu adalah pinjaman. Bukan. Kreditur. Kreditur. Gade. Bukan. Fidusia dijaminkan tapi masih bisa haknya dipegang sama kita. Iya betul. Ini tapi gue bingung apakah sekretariat ini akan efektif kerjanya kalau di Thailand? Gender kan ada 24. Waduh iya juga. Ini sensitif nih ya. Gender yang dimaksud dalam ranah kerja di sekretariat ini perempuan dan laki-laki, gereja sudah jelas. Tidak ada abu-abu, hitam atau putih. Laki-laki, perempuan. Jadi gendernya ini adalah khusus untuk
perempuan dan semua ya, semuanya, manusia laki-laki perempuan. manusia laki-laki perempuan. Kalau ternyata di tengah jalan ada kasus, kasusnya ini ternyata melibatkan nih ada orang misalkan let's say transgender kah atau segala macam, tapi isu kekerasannya lebih kuat daripada isu transgendernya nih, Suster. Gimana gereja akan melihat hal ini? Apakah kasuistis atau nggak bisa dijawab sekarang? Atau malah pernah mengalami dan udah tahu solusinya? Sebenarnya gereja itu tetap mengakui bahwa mereka itu manusia yang berharga ya. Mau dia semi perempuan, semi laki-laki, tetap berharga gitu kan. Tetapi kalau sudah sampai pada praktek tadi yang dikatakan, ya pasti bukan, artinya belum sampai ke situ ya gereja. Belum memfasilitasi itu. Kasus itu. Jadi Bapak Paus mengatakan yang tadi itu yang bukan laki bukan perempuan itu apa istilahnya ya gitu. Mereka itu tetap kita hargai. Cintai mereka, pribadinya begitu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, harus dihargai. Tetapi kalau sudah sampai pada dalam kasus-kasus mereka ingin menikah yang sejenis itu semua itu dari gereja sendiri belum mengizinkan. Itu sudah jelas itu aturan gerejanya ya. Tapi sebagai pribadi mereka tetap kita hargai gitu. Kalau Sony tadi tanya tentang yang memang sudah ada tindakan gitu ya, operasi atau apa jadi transgender. Kalau saya mau tanya gini, secara garis keturunan, dia punya sel-sel pria yang lebih banyak walaupun dalam kromosomnya nih ya, dalam tubuh wanita. Jadilah disebut cewek tomboy misalnya ya. Tapi dia wanita. Wanita dan orientasinya juga jelas dia tetap suka pria, tapi dia looksnya dan lainnya segala macam dia tuh kuat, dia strong. Ataupun kebalikannya, ada pria yang memang gagah gemulai. Gamul. Mencari istilah yang pas bingung. Gamul. Jadi dalam artian dia memang pria, dia juga sukanya sama wanita, tapi dia feminim. Dalam artian tidak terlalu suka main fisik gitu ya. Kromosom perempuannya lebih dominan. Lebih nampak ya. Suster pernah nggak ngalamin dalam artian nih si wanita yang seperti cowok ini merasa didiskriminasi misalnya. Karena saya dikasih kerjaan yang cewek banget, gue nggak suka. Nah, gini-gini ngatasinnya gimana nih suster nih? Agak repot. Karena ini bakal jadi juga cara untuk orang tuanya barangkali ngasih pandangan. Kalau saya sih belum mengalami langsung ya ketemu dengan mereka, paling cuman lihat doang. Tapi ya seandainya bisa dekat sih, mungkin pelan-pelan kita lebih diarahkan ya. Diarahkan. Artinya kita tidak memusuhi dia. Artinya kamu gini, tidak, tapi mari kita bersama-sama merangkul dia. Betul. Gitu. Secara cara hidup mungkin nggak ada yang salah, tapi mungkin tindakan di tempat kerja dan lain sebagainya barangkali ada yang jadi malah bumerang ya, dalam artian nih gue cewek gitu, tapi kayaknya saya nggak suka suruh masak diem di dapur gini. Dia mau yang laki-laki, dia pengen gaya saya nyupir deh, saya apa deh gitu misalnya. Ngangkat batu kali sambil nyetir lah. Ya kita juga harus menghargai mereka kan. Berarti cara atau keinginan kerja mereka pun juga harus kita dengar dulu pertama. Betul. Dan nanti kemudian mungkin ada pendekatan tertentu. Ini kasuistis sekali ya, Suster. Dan itu kan jarang. Ada orang-orang yang khusus lah yang akan menangani itu ya. Betul. Selama itu tidak membuat sesuatu yang merugikan orang lain, sebenarnya kita perlu menghargai. Tapi yang menarik memang ini dalam rangka 100 tahun KWI ini memang hampir semua komisi, sekretariat ini nih, apalagi menuju 2024, semua punya isu di dunia ini, banyak sekali isunya. Betul. Termasuk sekretariat gender ini ya. Dalam waktu dekat apa yang ingin disasar atau target apa sih dicapai dari sekretariat ini? Kita pokoknya tahun ini KPI kita ini gitu. Kuartal pertama tahun ini. Kalau saya sih penguatan kekeuskupan. Pendampingan untuk mereka yang sudah maju, kita tetap beri support. Terus kemudian yang masih akan mulai bergerak karena mungkin kekurang pengetahuannya, kita tetap akan dampingi mereka. Karena itu memang tugas kita. Jadi kalau suster ternyata butuh penguatan nih, kekeuskupan nah kira-kira kalau sudah butuh namanya kayak ke pengarahan, pengayoman ke gender perempuan, saya sama Nodi siap. Kebetulan memang kami siap untuk urusan peranan wanita, kami siap, tapi kami pun dalam pengawasan istri kami.
Jadi kalau tadi suster bilang Gimana kalau istri kalian juga saya rekrut jadi volunteer gender? Boleh. Iya. Kebetulan kalau istrinya Sony di Jakarta, suster. Ya, silakan itu kontak. gampang kalau gitu kontak ya. namanya Gampang. Ines Iya. ya. Namanya Ines. Ya, Jadi kita juga tolong mau nanti lah. dibantu ya Ines Iya. ke suster Stefani. Kalau Terutama pengalaman kamu punya suami kayak Pergi. Sony. Pergerakan kita rada terbatas. Suster Stefani itu tadi Ya. bilang katanya di pemerintahan ataupun juga di masyarakat peranan wanita tuh 30%, tapi di rumah tetap 100%. Benar. Terima kasih. Suster, kalau umat nih menyaksikan terus pengen mencari informasi tentang sekretariat ini, mungkin kontak punya kemana? keterbatasan. Ada sosial media mungkin atau mana yang bisa dihubungi, Suster? Oh, kami punya Facebook Info Gender KWI dengan Info gender pakai G ya, Info Gender KWI ya. Mas, nanti saya tulis ya kan. Oh ya, saya lupa. boleh. Nanti kita Ada di sini. tayangkan. Harus cari Ada di nih ya, sini. saya. Ada ditulis sama Kristo. Sama juga nomor teleponnya nanti ditulis di sini sama Oke. Kristo Terus kami juga. juga punya Instagram. Oke. Kemarin kami punya majalah-majalah gender, tapi karena sekarang kalau cetaknya agak lebih Iya. ribet, jadi kami nanti mungkin upayakan Online ke ya. depan ya untuk E-flyer buat satu, gitu ya ya. gitu. Dan Oke. sekaligus juga dari Rumah Noni mengucapkan selamat untuk 100 tahun atau KWI. menuju 100 tahunnya Tahun KWI. KWI, yes. Mudah-mudahan bisa terus melayani dan juga bisa menjadi Amin. menjangkau seluruh komisi-komisinya, menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat terutama umat Katolik yang ada di Indonesia Iya. nih. Khususnya sekretariat Suster, Gender semoga dan pemberdayaan gender dan perempuan. pemberdayaan perempuan semoga semakin semangat karena ada rintangannya pasti akan banyak. Setuju? Betul. Tapi selama ada kita berdua yang nggak ngapa-ngapain kita. Kalian selalu ada di dekat saya ya. Iya, siap Iya, Suster, Suster. laksanakan. Kalau suster perlu corong Iya. silakan datang ke sini karena nanti kami akan belikan 10.003. corong, ya kan? Iya. minyak, Corong minyak. corong minyak. Terima kasih Suster Stefani, sukses Terima selalu, sehat kasih. selalu, Tuhan berkati. Saya bisa memberi satu. apa nih? Ungkapan nggak? Boleh, silakan. Oke, dalam rangka 100 tahun Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan ingin mengatakan bahwa isu gender bukan sekedar isu ketimpangan antara relasi perempuan dan laki-laki, tetapi lebih pada esensi tentang harkat dan martabat manusia demi keutuhan ciptaan. Kita bicara tentang gender berarti kita bicara tentang kemanusiaan. Nah, terima dalam kasih. ya message-nya. Ya ember. Terima kasih. Terima Suster kasih Stefani, nanti Terima kapan-kapan kasih. mampir lagi ya ke rumah Oke. Noni ya. Terima kasih, sampai Terima ketemu kasih, lagi. Mas. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih Selamat juga sore. buat Bapak Ibu umat yang sudah menyaksikan acara episode rumah ini. Kita ketemu lagi di episode Rumah Noni berikutnya. Bye. Bye. Salam setara.